Jadi kalau sesuai Permentan, ya Permen Tepan 27 tahun 2014, setidaknya kan ada 3 hal yang dilakukan oleh agen perubahan. Kita mulai dari langkah-langkah kecil sehingga kita bisa menempuh langkah yang jauh. Yang jelas sih kita itu sebagai agen perubahan itu lakukan hal-hal yang konkret. Selamat pagi, jumpa lagi dengan PN Singkawang dalam program Knowledge Sharing WBK WBBM. Pada waktu des evaluasi di depan Kementerian Pan RB tanggal 7 November tahun 2020, PN Singkawang memberikan presentasi dan salah satu pertanyaan mendasar dari tim adalah apa yang dilakukan oleh agen perubahan PN Singkawang. Berikut ada agen perubahan PN Singkawang, Bang Lino Pak. Oke, Bang Lino Pak, Anda ini agen perubahan PN Singkawang. Ya, pada waktu des evaluasi, kita ditanya apa yang dilakukan oleh agen perubahan. Apa jawaban Anda waktu itu? Jadi waktu itu Pak, kita itu ditanya oleh desa evaluasi dari Kemenpan RB, sebenarnya agen perubahan yang ada di PN Singkawang itu apa sih yang dilakukannya? Sebenarnya langkah konkret apa yang dilakukan oleh agen perubahan itu? Jadi sih saya menjawab sesuai dengan apa saya lakukan aja Pak. Jadi saya menjelaskan bahwasanya yang kami lakukan, terutama itu di PN Singkawang, dalam hal untuk penentuan agen perubahan itu kita melakukan hal-hal yang bersifat digitalisasi. Karena kita ketahui selama ini kan penentuan agen perubahan itu dilakukan secara konvensional dengan menyebarkan angket-angket, terus angket-angket itu diambil kembali dan direkap, baru keluarlah penentuan agen perubahan. Nah, dari situlah kita persingkat untuk penggunaan paperless itu kalau bisa enggak kita gunakan lagi dengan cara kita digitalisasi. Ya, kita buatlah Google Form yang bersifat lebih familiar untuk seluruh pegawai PN Singkawang gitu Pak. Jadi ini kan digitalisasi paperless. Itu sesuai kebutuhan nggak dengan PN Singkawang? Sesuai kebutuhan Pak, karena dinilai dari segi biaya itu sudah menghemat biaya, dinilai dari segi efisiensi waktu sangat efisien. Apakah ini sudah dikonsep duluan belum? Semacam ada menjadi programnya agen perubahan? Iya betul. Jadi kita waktu tahap asesmen itu atau wawancara dari pimpinan itu ditanya rancangan kerjanya apa dan langkah yang konkret dilakukan dalam waktu singkat itu apa yang kira-kira kita bisa lakukan tanpa memakan biaya banyak gitu. Jadi itulah yang saya lakukan. Saya sih melakukannya itu sesuai dengan ilmu yang saya punya aja sih Pak. Sebenarnya itu pun udah banyak yang diketahui orang, cuman penerapannya mungkin orang tidak memakainya. Jadi saya coba itu. Jadi agen perubahan Anda memang punya program ya, ada rencana tindak lanjut. Ada. Ya. Jadi kalau sesuai Permentan, ya Permen Tepan 27 tahun 2014, setidaknya kan ada 3 hal yang dilakukan oleh agen perubahan. Seharusnya, ya, satu adalah mempunyai rencana tindak lanjut berdasarkan kebutuhan satker setempat. Kedua, tindak lanjut itu dilakukan dimulai dari diri sendiri. Yang ketiga, dilakukan internalisasi, sosialisasi, knowledge sharing, dan agen perubahan aktif melakukan itu. Nah, ini sudah dilakukan semua belum oleh agen perubahan PN Singkawang? Sudah lah Pak, karena pada dasarnya perubahan itu pasti ada dan perubahan itu tidak menunggu kita. Jadi kita mulai dari langkah-langkah kecil sehingga kita bisa menempuh langkah yang jauh. Jadi itulah semacam motivasi di dalam diri saya. Bisa juga saya bagikan ke rekan-rekan yang menjadi agen perubahan di PN-PN lain, bahwa seorang agen perubahan itu harus mengenali dirinya dulu supaya dia bisa menularkan hal-hal positif kepada rekan-rekan yang ada di PN-nya itu. Itu pertama. Yang kedua, ya kita itu harus melakukan suatu pergerakan, artinya berani berbuat, jangan cuma menunggu perintah. Ya kita coba aja apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Karena sesuai dengan kata-kata bijak itu, jangan pernah menunggu perintah sebelum kita melakukan sesuai dengan perintah itu. Artinya kita dituntut untuk memiliki inisiatif lebih dalam hal pekerjaan kita. Itu. Yang ketiga yang bisa saya sharing yaitu bangunlah sikap saling tolong menolong, karena di dalam sikap saling tolong menolong itu terdapat banyak hal-hal yang bersifat sosialisasi. Karena kan Indonesia ini ada juga karena gotong royong.
Itulah Pak, mungkin yang hal konkret yang bisa saya lakukan dan bisa saya bagikan kepada agen perubahan yang ada di PNPN lain. Oke, jadi ini intinya adalah agen perubahan tadi adalah berkaitan dengan pertama adalah adanya inisiatif, kedua adalah supaya membangun partisipasi, gitu Iya, ya, betul. kurang lebih supaya mempercepat perubahan-perubahan Iya. kan begitu ya. Nah, Ya, pada waktu itu tim evaluator memuji Anda tidak atau memuji Pan Singkawang tidak dengan jawaban-jawaban tadi? jadi evaluator itu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kita agen perubahan karena dia orang nilai apa namanya itu evaluator itu menilai bahwa agen perubahan yang ada di PN lain itu hanya sebagai reward yang tidak melakukan hal-hal konkret yang belum nyata gitu Pak. Jadi ya menurut saya sih itu suatu kebanggaan lah buat PN Singkawang karena kita diapresiasi. Nah, jadi maksudnya mungkin kalau di banyak unit kerja agen perubahan itu kan cuma ditetapkan begitu saja Iya, kan betul. sebagai reward karena Sebagai ini paling reward. disiplin Betul. mungkin karena paling baik jadi kan agen perubahan. Iya. Setelah itu nggak ada kerjanya sama sekali begitu ya kurang lebih. Lebih kurang begitu. Ya, kurang begitu. Cuman sih kita tidak juga mengambil hal yang macam itu, tidak juga menitik beratkan hal itu. Yang jelas sih kita itu sebagai agen perubahan itu lakukan hal-hal yang konkret, itu aja sih. Jadi dengan melakukan hal-hal konkret, ya kita kelihatan hasilnya. Oke ya, jadi lakukan hal-hal konkret kuncinya Lakukan sesuaikan dengan kebutuhan unit kerja Unit setempat kerja, kan betul. begitu kan. Nah. Jadi tidak mubazir yang Tidak dilakukan. mubazir. Oke ya, saya kira cukup sharing knowledge sharing WBK-nya. Inilah PN Singkawang agen perubahannya. Salah satu hal yang ditanyakan dan diapresiasi ketika des evaluasi adalah mengenai agen perubahan yang dianggap berbeda dengan satuan kerja lain. Salam.